Saya Zahra Apriasari dengan NIM 2314010164. Pada video kali ini saya akan membahas tentang surah An-Naml ayat 17-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimanu junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un, yang artinya, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Ayat ke-18, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum la yastatimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun, yang artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seorang semut, wahai semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Ayat 19, fatabassama dhahikatan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika shalihin, yang artinya, maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Termasukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Di bagian tafsirnya, tafsir ayat 17 ini dia menjelaskan, saya mengambil dari Al-Muyassar, bahwa di sini dia dijelaskan bahwa dan dihimpunkan bagi Sulaiman bala tentaranya dari bangsa jin dan manusia serta burung dalam suatu pekerjaan mereka. Nah, mereka itu meskipun dia berjumlah banyak, tapi mereka tidak terabaikan. Tetapi setiap jenis makhluk memiliki pihak yang mengatur barisan pertama hingga barisan terakhir agar mereka itu dia berdiri semua dengan rapi. Jadi Nabi Sulaiman itu dia mempunyai bala tentara, yaitu jin, manusia, dan burung-burung. Kemudian di ayat 18 di sini dia menjelaskan bahwa hingga ketika mereka sampai di sebuah lembah sarang semut, seekor semut itu dia berkata, wahai kalian semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, agar Sulaiman dan bala tentaranya itu dia tidak membinasakan kalian, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Nah, maka Sulaiman itu dia tersenyum sembari dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena dia itu mendengar perkataan semut itu, lantaran semut itu dia paham dan sadar untuk mengingatkan kawan semutnya tadi. Nah, kemudian Sulaiman ini dia merasakan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian dia dihadapkan hatinya kepada Allah dengan dia berdoa. Sulaiman berdoa bahwa, wahai Tuhanku, berilah aku ilham dan taufik untuk mensyukuri kenikmatan-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar dapat beramal saleh sehingga Engkau ridho kepadaku. Dan masuklah aku dengan rahmat-Mu ke dalam kenikmatan syurga-Mu bersama hamba-hamba-Mu yang saleh yang telah Engkau ridhoi amal perbuatan mereka. Jadi di sini dijelaskan bahwa ayat 17 sampai ayat 18 itu adanya kekuatan dan keagungan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kemudian yang sudah
saya jelaskan tadi juga bahwa ayat 17 ini bahwa tentaranya itu ada 3, ada jin, manusia, dan burung. Nah, itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman kepadanya. Kemudian dari kata yuzaun itu artinya adalah diatur atau dikendalikan dengan tertib dan disiplin dalam barisan dan tugas-tugas, dia memiliki tugas masing-masing. Kemudian makhluk yang tidak kasat mata itu pun dia tunduk kepada Nabi Sulaiman, itu semua atas izin yang Allah berikan kepadanya. Nah, kemudian ayat 18 bahwa wadi Naml-nya adalah lembah semut, yaitu tempat tinggal dari semut tersebut. Kemudian seekor semut dia memperingatkan kaumnya, dia memperingatkan kaumnya supaya apa? Supaya mereka itu masuk ke dalam sarangnya karena ada pasukan Sulaiman yang lewat. Nah, itu gunanya adalah supaya dia tidak terinjak. Kemudian la yash'urun ini dia tidak menyadarinya. Jadi Nabi Sulaiman dan pasukannya itu tidak ada niatan untuk mencelakai kalangan semut tersebut, karena dia itu kecil sehingga dia tidak ada niatan untuk menginjakkannya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman ini dia mendapatkan mukjizat yang Allah berikan kepadanya, yaitu dia dapat berbicara dengan hewan. Dan di sini dia menunjukkan bahwa dia itu bisa mendengar bahasa semut dan memahami bahasa binatang. Nah, kemudian ayat 19 di sini dijelaskan bahwa sama Nabi Sulaiman itu dia tersenyum. Nah, kenapa dia tersenyum? Karena dia takjub dengan ketelitian dan kepedulian semut tersebut dengan kaumnya. Dia bersyukur kepada Allah dan dia memohon, ya Allah berikan aku ilham untuk bersyukur, kemudian kemampuan untuk beramal soleh, dan yang ketiga adalah dimasukkan dalam kegolongan orang-orang yang soleh. Kemudian relevansi pendidikan. Jadi di dalam surah 6 ayat 17-19 ini dia memiliki relevansi pendidikan. Yang pertama itu adalah kepemimpinan yang luar biasa. Nabi Sulaiman dia memiliki kepemimpinan, jiwa raganya itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah keteladanan dari semut. Nah, semut ini dia bersifat cerdas, kemudian tanggung jawab dan peduli terhadap sesamanya. Nah, kemudian ada juga adab Nabi Sulaiman, yaitu rendah hati dan ada rasa syukur pada dirinya. Kemudian yang keempat adalah mukjizat Nabi Sulaiman, yaitu adalah paham dengan bahasa binatang. Baiklah, sekian penjelasan saya dalam surah An-Naml ayat 17-19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.